ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik hidayah serta inayahnya jugalah kita bisa malam ini kembali berkumpul di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Amin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriyah dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Para muhibbin rahimakumullah. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumi wa asrari, innama hajabal haqqa anka syiddatu qurbihi minka. Innama hajabal haqqa anka syiddatu qurbihi minka. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, hanya saja mendinding akan Allah Ta'ala daripada engkau oleh bersangatan dekatnya dia daripada engkau. Hanya saja yang mendinding kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah karena sangat dekatnya dia kepada kita. Oleh karena Allah Ta'ala itu sangat dekat kepada kita, sehingga mata hati kita tidak bisa lagi menyaksikannya. Jadi sebagaimana sangat jauh itu membuat kita terpilih, demikian pula sangat dekat membuat kita terpilih. Sangat jauh sehingga kita tidak bisa melihat, dan sangat dekat pun kita tidak bisa melihat. Jadi kenapa mata hati kita ini tidak bisa melihat Allah? Itu disebabkan karena Allah sangat dekat kepada kita. Kita bisa melihat tangan, misal mata kepala yang zahir, kita bisa melihat tangan karena ada jarak. Kalau sangat dekat tangan ini dengan mata kita, maka mata kita tidak akan bisa melihat tangan. Kita anggap mata kayak mereka lawan tangan lagi, tidak melihat lagi, kan terlalu parah. Nah demikian Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat dekat kepada kita. Dari sangat dekatnya itulah kita jadi lupa kepada Allah. Mata hati kita lupa karena memandang lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengertian menyaksikan mata hati itu artinya ada ingat. Lebih mudah kita memahaminya. Kenapa kita biasanya lupa kepada Allah? Karena Allah terlalu dekat dengan kita. Allah terlalu dekat dengan kita. Oleh karena sangat dekatnya itulah, maka jadi dilupakan, jadi terlupakan. Jadi ujar beliau, innama hajabal haqqa anka syiddatu qurbihi minka. Al-qurbu bainal abdi wa rabbih laisa bil masafah. Nah, dekat antara hamba, antara Tuhan, bukan dengan jarak. Jadi jangan diartikan dekat-dekat ini dekat yang berjarak. Dekat di sini artinya maknawi, bukan hissi. Nah, jadi Allah Ta'ala itu dekat, bukan dekat dalam arti betakai, begatuk, bersentuhan. Itu bukan itu yang dimaksud dekat. Kalau dikatakan Allah Ta'ala itu dekat dengan kita, dekat macam bersentuhan, berarti Allah mengambil tempat, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa innamal muradu bi qurbillah minal abdi annal abda mawjud mustamirrun billah ay bi ijadillahi ta'ala wa bi ilmihi wa iradatihi wa riayatihi wa imdadihi. Pengertian dekat Allah dari hamba artinya bahwa hamba itu ada. Hamba itu ada. Nah, keberadaan hamba ini diadakan oleh Allah dengan sebab diadakan oleh Allah dan diketahui oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, dipelihara oleh Allah, ditolong selalu oleh Allah. Nah, itu pengertian dekat. Jadi dekatnya Allah kepada kita itu artinya kita ini kada bisa berpisah daripada pertolongan Allah. Iya. Nah, kita kada bisa berpisah dengan pengetahuan Allah, dengan kehendak Allah dan seterusnya. Nah, itu pengertian dekat. Walau infaqqa dzalik anil abdi lahzatan lastahala ila syai'a. Jikalau terlepas yang demikian itu daripada seorang hamba sekejap mata pun, niscaya hamba tadi menjadi hilang tiada. Kalau kita ini terlepas dari pertolongan Allah sekejap mata juga, kita jadi binasa, jadi tidak ada lagi. Nah, jadi kedekatan kita dengan Allah itu sangat dekat. Kalau bisa lepas sekejap pun kita jadi binasa, kita jadi tidak ada lagi, la syai'a. Wa hal fil qurbi aqrabu ila al-'abdi min Allah Ta'ala. Adakah pada kedekatan itu yang lebih dekat kepada hamba daripada Allah Ta'ala? Yang kita terpisah lawan ini kada kematian kita. Kita terpisah lawan ini kada bakal celaka kita. Tapi kalau kita terpisah dengan Allah sekejap mata pun kita akan binasa. Jadi sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti kedekatan maknawi, bukan kedekatan berjarak, itu lain. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Allah berfirman, kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa-apa yang bergeritik hatinya. Geritik hati kita ini diketahui oleh Allah. Itu menunjukkan dekat. Orang yang macam apapun di samping kita ini kada akan tahu geritik hati kita. Walaupun kita berkait lawan orang ini, bertuntun lawan orang ini, bertatai lawan orang ini, tapi isi hati kita kada tahu. Nah, Allah tahu isi hati kita, itu sangat dekat. Apa hati kita, anak itu, anak ini, itu tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami lebih dekat kepada hamba dari urat lehernya sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi mengikatkan dalam hati bahwa Allah Ta'ala itu sangat dekat dengan kita. Itu adalah hukumnya wajib. Kita mesti mengikatkan, meyakini sebulat-bulatnya dalam hati bahwa Allah sangat dekat dengan kita. Kada boleh ragu tentang kedekatan Allah kepada kita. Kita wajib yakin, wajib i'tikad jazim, bahwa Allah Ta'ala itu dekat dengan kita dan sangat dekat, lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Nah, apabila kita sudah yakin bulat di dalam hati demikian, kada bergoyang, kada bergerak, dalam hati sudah bulat bahwa Allah itu sangat dekat dengan aku, yakin bulat demikian, maka itu disebut sudah kita ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Ma'rifat secara ilmiah.
Ini sudah sampai kepada kewajiban kita. Kita sudah melaksanakan yang wajib, bahwa meyakini seyakin-yakinnya Allah Ta'ala sangat dekat. Nah, di atas daripada itu ada lagi makrifat zauqiyah, makrifat rasa. Orang ini bukan hanya meyakini Allah Ta'ala itu dekat, bukan hanya meyakini Allah Ta'ala itu sangat dekat, tapi dia merasakan dekatnya Allah. Nah, ini merasakan dekatnya Allah lebih pada yakin lagi. Banyak orang yang yakin ini belum pernah merasakan. Dan kita contohkan minggu dulu, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Baitullah ada di Mekah. Walaupun orang yang tidak pernah ke sana, tetap yakin surah ke Mekah ada surah. Percayalah Baitullah di Mekah, percaya. Yakinlah, yakin. Bulat. Nah, ini orang ma'rifat, namanya bahwa Baitullah itu di Mekah, walaupun dia belum pernah ke sana. Orang yang sudah pernah ke sana itu ma'rifat zauqi, rasa. Nah, demikian halnya dekatnya Allah dengan kita itu wajib diyakini, Tetapi yang lebih di atasnya lagi keutamaan, ini bukan kewajiban, keutamaan bahwa kita merasakan dekatnya Allah Ta'ala. Nah, ini ada beda antara orang yang yakin Allah dekat dengan orang yang sudah merasakan dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tahu semuaan, yakin semuaan bahwa es itu dingin. Ada yang ragu es itu dingin, tapi yakin bulat dalam hati semuaan, yakin es itu dingin. Nah, tapi ada orang yang yakin dan sudah merasai ternyata es itu dingin. Nah, ini yang kita cari dan kita ingin capai, bahwa kita bukan hanya yakin Allah Ta'ala itu dekat, tapi kita ingin lebih dari itu, merasakan dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wal syiddati qurbihi ta'ala minal abdi ihtajaba ainu basirati aktsarin nas an syuhudi. Dari karena sangat dekatnya Allah Ta'ala itu daripada hamba, maka terdinding mata hati kebanyakan manusia dari memandangnya Allah Ta'ala. Karena sangat dekatnya Allah dari hamba, terdinding mata hati kebanyakan manusia daripada menyaksikan Allah Ta'ala. Malu. Oleh karena sangat dekatnya Allah tadi, maka akibatnya itu kebanyakan manusia lupa, ada sadar lagi bahwa Allah Ta'ala itu dekat ternyata. Kan terlalu parah kita, terlalu dekat, sehingga kebanyakan manusia lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fala yashhaduhu illa man aqamahum maqamal fana atau maqamal baqa, maka tidak bisa lagi menyaksikan Allah itu kecuali mata hati orang-orang yang diberi Allah kedudukan fana atau kedudukan baqa. Jadi mata hatinya yang melihat dekatnya Allah itu hanya orang-orang yang diberi Allah kedudukan maqam fana dan maqam baqa. Nah, selain dari mereka itu, kada bisa menyaksikan mata hatinya kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arbabu maqamil fana humul ladzina yaghibuna an ghairillahi ta'ala fala yashhaduna mawjudan illa Allah ta'ala, wa arbabu maqamil baqa humul ladzina yashhaduna Allah qa'iman bil asya muhitan biha. Sebagaimana disebutkan minggu lalu, orang yang dinamakan berada di makam fana itu orang yang hilang dari selain Allah, yang dilihatnya hanya Allah Ta'ala, yang diingat oleh mata hatinya itu hanya Allah, yang lain dia tidak diingat.
jauh ada. Oh siapa yang ingat? Lawan Allah. Ini semua ini kali ingat lagi, kecuali yang ingatnya hanya Allah. Bahkan dengan diri sendiri pun hanya kali ingat lagi. Yang ingatnya hanya Allah. Nah itu namanya orang di makam panas. Orang di makam panas itu yang bisa menyaksikan Allah tadi dekat kepada. Atau orang yang di makam baka, orang yang menyaksikan Allah itu ada